Bayangkan, sebuah kota yang tak terkalahkan selama lebih dari 1000 tahun. Kota yang dikelilingi tembok raksasa, laut, dan keyakinan bahwa ia mustahil jatuh. Kota itu adalah Konstantinopel. Dan di tahun 1453, seorang pemuda berusia 21 tahun bernama Sultan Mehmed II atau yang dikenal sebagai Al-Fatih menantang sejarah. Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium, berdiri kokoh di persimpangan dunia antara Eropa dan Asia. Selama berabad-abad, kota ini menjadi benteng Kristen Timur, dikepung berkali-kali tapi tak pernah jatuh. Namun Mehmed II, Sultan muda dari Kesultanan Utsmani, punya tekad baja. Sejak kecil ia tumbuh dengan keyakinan, aku akan merebut Konstantinopel, atau aku akan mati sebagai syahid di bawah temboknya. Awal tahun 1453, Sultan Al-Fatih mengerahkan lebih dari 80.000 pasukan, ribuan prajurit elit Janissary, dan armada laut besar. Senjata rahasia mereka adalah meriam raksasa karya seorang insinyur bernama Orban. Meriam itu begitu besar, dibutuhkan ratusan sapi untuk menariknya, dan setiap pelurunya seberat hampir setengah ton batu. Sementara di dalam kota, Kaisar Konstantin XI hanya punya sekitar 7.000 prajurit untuk bertahan menghadapi kekuatan raksasa Utsmani. Namun ia tetap bertekad mempertahankan kota warisan Romawi itu sampai akhir. Pada 6 April 1453, meriam Utsmani mulai menggelegar. Tembok Konstantinopel yang selama ini dianggap tak tertembus mulai retak demi retak. Namun Bizantium bertahan mati-matian. Mereka menutup Golden Horn dengan rantai baja raksasa agar kapal-kapal Utsmani tak bisa masuk. Sultan Mehmed tidak menyerah. Dalam manuver yang mengejutkan dunia, ia memerintahkan pasukan mengangkut kapal-kapal lewat daratan, melintasi Bukit Galata. Dalam satu malam, puluhan kapal perang Utsmani muncul di dalam teluk yang tadinya dianggap aman. Itu adalah pukulan besar bagi pertahanan Bizantium. Setelah hampir 2 bulan pengepungan, kota itu mulai kehabisan harapan. Pada 29 Mei 1453, menjelang fajar, Sultan Mehmed memerintahkan serangan besar-besaran. Gelombang pertama menyerang, disusul gelombang kedua. Pertahanan Bizantium mulai rapuh. Lalu pasukan elit Janissary maju membawa panji Islam. Kaisar Konstantin XI sendiri turun ke medan perang, bertarung hingga akhir hidupnya. Tapi ketika bendera Utsmani berkibar di atas gerbang kerajaan, takdir Konstantinopel sudah ditentukan. Konstantinopel jatuh. Sebuah kota yang selama 1000 tahun tak terkalahkan, kini menjadi bagian dari dunia Islam. Sultan Mehmed II masuk dalam kota dengan penuh wibawa, lalu menuju Hagia Sophia. Ia menjadikannya masjid, simbol kemenangan sekaligus awal babak baru. Sejak hari itu, Sultan Mehmed mendapat gelar Al-Fatih, sang penakluk, dan Konstantinopel berubah nama menjadi Istanbul, ibu kota megah Kesultanan Utsmani. Kisah ini bukan sekadar tentang meriam raksasa atau strategi perang, tapi tentang keberanian, tekad, dan keyakinan seorang pemuda yang mengubah jalannya sejarah. Sultan Al-Fatih membuktikan bahwa tak ada benteng yang terlalu kuat bila hati dan keyakinan lebih besar dari tembok yang menjulang tinggi.